Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman, NPM C1C021036. Di sini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu Accounting for Receivable. Materi yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang adalah hak untuk menagih. Menagih itu maksudnya menagih aset yang kita berikan kepada pelanggan yang belum dibayarkan atau dibayarkan secara penuh. Dalam piutang terdapat jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha atau piutang dagang, di mana hak untuk menagih oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal, yaitu kegiatan utama perusahaan. Dalam perusahaan jasa, kegiatan yang kita lakukan yaitu ketika kita memberikan jasa layanan, utang akan timbul ketika jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan adanya kas yang belum kita terima. Yang itu perusahaan dagang yang akan timbul ketika menjual barang dengan secara kredit. Yang kedua yaitu piutang wesel atau piutang tagih, di mana kita menetapkan janji tertulis oleh perusahaan dari perusahaan lain, di mana perusahaan tersebut akan memperoleh sejumlah uang ditambah dengan bunga yang telah sesuai dengan yang dijanjikan. Di mana di sini perusahaan kita dapat menagih kapan saja, karena salah satu dari karakteristik aset kan piutang kan adalah anak dari aset. Jadi kita dapat mengendalikan piutang tersebut dan kita dapat menagihnya kapan saja. Terdapat 5 tahap akuntansi piutang. Yang pertama yaitu adalah pencatat pengakuan, di mana kita melakukan prinsip pengakuan. Pada perusahaan jasa, prinsip pengakuan kita adalah setelah kita telah memberikan jasa kepada pelanggan. Dan pada perusahaan dagang ketika kita telah memberikan barang dagang secara kredit. Yang kedua yaitu pengukuran. Kita akan menentukan nilai piutang yang akan kita catat. Perusahaan jasa berdasarkan nilai jasa yang diberikan. Dan pada perusahaan dagang itu berdasarkan harga jual barang tersebut. Yang ketiga adalah tahapan pencatatan dalam jurnal. Kalau perusahaan jasa yaitu akun receivable atau service, akun receivable-nya di debit dan service revenue-nya di kredit. Dan pada perusahaan dagang, akunnya itu adalah akun receivable dan sales revenue. Prinsip yang keempat adalah penilaian. Piutang ini kita dapat nilai berdasarkan nilai bersih yang telah ditetapkan, ya, sesuai dengan yang kita realisasikan, yaitu net income value. Cara menghitung NRV seperti ini. Total akun receivable dikurang dengan estimasi piutang yang tidak tertagih. Setelah itu, piutang yang tidak tertagih akan dicatat sebagai bad debt expense atau beban kerugian piutang tak tertagih. Yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Posisi keuangan disajikan dalam neraca hasil usaha dari laporan keuangan, laba atau rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Dalam melakukan penyajian, laporan harus kita sajikan secara penuh atau full disclosures. Yang D adalah akuntansi piutang tak tertagih. Terdapat 2 metode akuntansi piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode penghapusan secara langsung atau direct write-off. Metode ini tidak diperkenankan oleh standar IFRS karena tidak menerapkan prinsip penandingan.
Dan kalau metode yang kedua adalah metode cadangan atau allowance method, di mana hutang tak tertagih pada setiap akhir periode kita buat jurnal, yaitu bad debt expense di debit dan allowance for double account di kredit. Prinsip ini telah sesuai berdasarkan standar IFRS. Jadi kita harus menggunakan metode cadangan dalam piutang. Perbedaannya yaitu dalam transaksi mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih. Kalau metode pencatatan penghapusan secara langsung itu tidak akan melakukan estimasi, sehingga tidak dibuat jurnal apapun. Kalau metode cadangan itu kita buat jurnal, yaitu bad debt expense di debit dan allowance for double account di kredit. Dalam metode transaksi pencatatan penghapusan piutang tak tertagih, jurnal dari pencatatan penghapusan secara langsung yaitu bad debt expense yang di debit dan akun receivable-nya di kredit. Sedangkan kalau pencatatan cadangan itu allowance for double account itu di debit dan akun receivable-nya itu di kredit. Karena kita telah menghapus piutang tersebut. Jadi akun receivable-nya kita letakkan di kredit. Dan yang ketiga adalah pencatatan penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan. Setelah kita menghapus piutang, tak disangka perusahaan lainnya itu membayarkan piutang kita secara piutang kita, padahal piutang kita itu telah kita hapus, tapi kita itu tidak memberitahukan perusahaan yang tempat dia mengutang kepada kita, karena itu sebagai rahasia perusahaan kita untuk mengetahui kalau tiba-tiba perusahaan lain yang berutang kepada kita itu tiba-tiba membayar. Kalau akun secara penghapusan secara langsung, yaitu akun receivable-nya itu di debit dan bad debt expense-nya itu di kredit. Dan akun kas-nya itu di debit dan akun receivable-nya di kredit. Jadi melibatkan dua buah penjurnalan. Sedangkan pada metode cadangan juga melibatkan dua penjurnalan. Yang penjurnalan pertama yaitu akun receivable, kita munculkan lagi setelah kita hapus tadi kan di debit. Jadi allowance for double akunnya itu kita letakkan di kredit. Dan kasnya bertambah di debit dan akun receivable-nya berkurang di kredit. Pada estimasi piutang tak tertagih, terdapat prinsip matching atau penandingan. Pendapatan dan beban sehubung dengan pendapatan tersebut harus dalam periode yang sama. Salah satunya beban kerugian piutang tak tertagih. Dasar dilakukan estimasi atau pengalaman dan estimasi perubahan kebijakan kredit, tetapi masih harus dibuat penyesuaian. Yang ketiga yaitu metode untuk menentukan estimasi cadangan piutang yang tak tertagih. Terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode persentase penjualan kredit bersih, di mana cadangan piutang tak tertagih itu dihitung dengan mengalihkan estimasi presentasi piutang tidak tertagih dikalikan dengan jumlah penjualan kredit bersih. Saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih tidak mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang akan dicatat. Yang metode yang kedua yaitu adalah metode persentase piutang. Cadangan piutang tidak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tidak tertagih dikalikan jumlah piutang. Saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih mempengaruhi nilai cadangan dicatat dalam jurnal penyesuaian.
Yang keempat yaitu penghapusan piutang. Yang pertama, yang pertama yaitu pelanggan melunasi piutang tersebut. Piutang tak tertagih dihapus. Yang ketiga, membeli piutang dari perusahaan lain. Misalnya perusahaan menjual piutang ke perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dari jumlah piutang yang seharusnya. Dan itu melibatkan pihak ketiga. Jadi yang pihak kita memberikan piutang itu kan kalau kita jualkan kepada perusahaan lain. Jadi kita itu tidak ada tanggung jawabnya lagi dalam mendapatkan piutang dari perusahaan yang awal berhutang kepada kita, karena kita telah memberikan kepada pihak ketiga. Terdapat umur piutang. Yang pertama yaitu adalah not yet due atau not yet due. Itu persentasenya 2%. Dan yang kedua yaitu adalah dari 1 sampai 30 hari. Itu persentasenya 5%. Dan dari 31 sampai 60 hari itu persentasenya 15%. Dan dari 61 hari sampai 90 hari itu persentasenya 25%. Dan more than 90 day itu lebih dari 90 hari itu 50%. Ini tergantung dari perusahaan yang menetapkan persentasenya berapa persen. Baiklah, piutang wesel. Piutang wesel ini adalah janji tertulis yang diterima perusahaan lain, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang dan ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang. Yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Yang membuat utang wesel adalah pihak yang berhutang. Wesel yang dibuat bagi yang berhutang. 1. Ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain. Saat melakukan penjualan secara kredit, pelanggan yang limit kreditnya sudah melampaui batas telah menyelesaikan akun receivable atau metode piutang menunda pembayaran. Jurnalnya yaitu not receivable di debit dan akun receivable-nya di kredit. Yang berhutang menunda pembayaran, maka dibuat jurnal akun payable di debit dan akun not payable di kredit. Ada piutang wesel terhapus, yaitu pada saat pembuatan wesel melunasi sampai tanggal jatuh tempo. Piutang akan muncul pada laporan posisi keuangan menjadi not receivable atau akun receivable. Dan piutang akan muncul dalam laporan laba rugi atau bad debt expense atau interest revenue atau selling expense. Baiklah, itulah saja pembahasan dari saya tentang bab 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.